Atribut gaya anak muda dikenakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sejumlah anak muda bergaya ala model berjalan di catwalk. Mereka sebagian adalah calon anggota legislatif dari Partai Banteng tersebut yang masih berusia 20 hingga 30-an tahun. Atribut seperti jaket dan kacamata hitam dominan dikenakan di ruang rapat kantor PDI Perjuangan yang disulap jadi ruang fashion show. Ini untuk mempromosikan keberpihakan Partai Banteng Moncong Putih kepada generasi yang kerap disebut milenial. Sampai pernyataan di pidato saat acara peresmian atribut milenial ini, mereka menyebut baru partainya yang memperhatikan generasi muda. Ya pastilah menang. Orang ini saja bikin baju-baju gini. Yang lain belum ada kok. Ya begitulah PDI Perjuangan, organisasi partai politik yang mantap, tetapi tidak kehilangan jati dirinya. Tak cuma partai yang mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang memberikan ruang bagi generasi muda. Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno, pendamping Prabowo Subianto, sudah jauh-jauh hari melekatkan dirinya pada kebutuhan dan pendekatan ke kalangan pelajar dan anak muda. Lari pagi bersama, bermain basket, hingga hadir di tengah pelajar. Tentu sambil menyosialisasikan narasi yang telah ditetapkan, seperti lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Mengadopsi kewirausahaan itu karena sebetulnya pola pikirnya belum tersentuh, bisa ikut ke dalam peningkatan skill mereka, peningkatan SDM mereka, sehingga mereka bisa menjadi pekerja yang berdaya saing ke depan. Peserta pemilu, apalagi untuk pemilihan presiden, memang menargetkan suara para generasi muda ini. Maklum, jumlah suaranya signifikan. Mereka memenuhi minimal 42% jumlah suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Ada lebih dari 79,1 juta orang anak muda berusia 17 hingga 35 tahun di pemilu 2019. Sementara 187,7 juta adalah total jumlah pemilih yang telah ditetapkan KPU. Meski sudah memberikan perhatian kepada kaum milenial, menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali, belum ada peserta pemilu, apalagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa mendekati mereka. Lantaran belum ada yang bisa mendefinisikan kebutuhan milenial yang dinilai beragam. Bisa jadi meski usia mendekati dan lebih dari 60 tahun, ide dan sikap Joko Widodo dan Prabowo Subianto bisa dianggap mewakili kaum milenial. Jokowi punya bagian pemilih milenial sendiri, bisa misalnya ya, orang yang berpikir yang penting itu kerja, efektif, yang penting itu kerja ada hasilnya, yang penting itu sederhana nggak korupsi, itu milenial. Nah itu ada di Pak Jokowi. Kemiskinan itu $1 batasnya per hari, enggak. Menurut Prabowo yang bisa diambil dalam konteks jiwa milenial itu adalah minimal $2 per hari. Baru itu dianggap tidak miskin misalnya. Meski kalau dilihat dari sisi usia dan pendekatan, Cawapres Prabowo Sandiaga Uno dianggap lebih unggul saat ini, termasuk dengan gaya bicaranya yang dianggap di luar pakem atau nyeleneh. Tapi betul dari semua itu, kalau cara berjalan, cara selengean, cara saling melemparkan omongan gitu ya, mau nggak mau tetap Sandi yang agak di depan itu ya. Coba aja dia lari-lari. Terus kalau dia mau mencoba, paling tidak punya modal kesamaan umur gitu ya, agak lebih dekat. Tapi lebih daripada itu, menurut saya gagasan-gagasan awalnya itu ya, agak sering nyeleneh, terus kemudian masuk ke sasaran-sasaran tertentu. Saya ingin bandingkan gini. Namun menurut Effendi, yang penting dianggap kaum muda sampai saat ini belum ada yang bisa memenuhi. Seperti kebutuhan akses internet gratis di sejumlah tempat umum yang sering dipakai generasi muda untuk berkarya. Semua orang berbicara tentang milenial ini harus kita cari gini-gini, lebih ke artifisial. Fisik, kemudian usia, program-program yang agak besar-besar ya. Kalau saya membayangkan sebagai kaum milenial, mungkin mereka rindu dimanapun mereka berada, wifi-nya gratis dan cepat. Jangan-jangan demikian lah. Benchmarknya ada Korea Selatan. Ya kan, kita ke halaman rumah, naik di transportasi publik, di mana-mana
dan cepat, murah. Kalau kita di sini masih orang nawarin ini, kuota ini lebih murah, lebih ini, padahal kan mahal. Jangan. Soal fisik dan usia inilah yang jadi salah satu pertimbangan koalisi Partai Joko Widodo memilih Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye nasional. Apalagi Erick seusia dan sepermainan dengan Sandiaga. Penggunaan media sosial juga jadi media yang akan ramai dipakai. Maklum, media sosial inilah yang digunakan generasi milenial untuk berkomunikasi secara intensif. Dilansir dari Kompas.com, diperkirakan ada 130 juta orang yang menggunakan media sosial, menurut laporan We Are Social, sebuah perusahaan Inggris yang meneliti media sosial di dunia. Saking banyaknya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi jadi salah satu senjata ampuh, tentu dengan isu yang menjadi kebutuhan generasi tersebut. Media sosial ini dalam konteks milenial itu memungkinkan ada personal touch. Seberapa banyak Anda mengisi celung-celung itu. Nah, itu yang harus kita definisikan bersama. Dan siapa yang mampu mendefinisikannya, sebetulnya kan ada big data. Lalu dari big data itu apa yang khusus nih buat kaum ini yang jumlahnya bisa sampai katanya 45% tadi. Masih ada 7 bulan hingga 17 April 2019, hari pencoblosan bagi partai ataupun capres dan cawapres yang akan terpilih nanti. Jadi janji kampanye memenuhi kebutuhan kaum milenial sepertinya akan ramai disosialisasikan. Tim Liputan, Kompas TV.